apa, dari situ pun kita lihat. Misalnya dari selaputnya itu mungkin ya ada bersifat misalnya kelembabannya dan sebagainya. Nah, untuk melihat seperti ini, mudah-mudahan nanti daripada ketua asosiasi atau perkumpulan itu bisa membuat terapisnya itu menjadi terapis yang sangat kompeten, ya, sehingga tentu menjadi kebanggaan dari suatu perkumpulan itu dan membawa nama baik perkumpulan. Dan perlu diketahui juga, kalau ini saya titip saja, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ini ingin meningkatkan keterampilannya dengan cara yang Bapak Ibu punya, nah tolong kuatkan di cara yang Bapak Ibu punya, gitu. Jadi jangan gini, misalnya Bapak Ibu praktek dengan cara saya nggak tahu namanya ya, tapi dengan cara yang memeriksa dengan memakai lidah ini ataupun nadi ini, jangan memakai baju kayak dokter gitu loh. Tapi pakailah memang perlengkapan yang diperlukan sesuai kompetensi Bapak Ibu. Gitu. Jangan menggunakan atribut yang di luar cara yang dilakukan pelayanan oleh Bapak Ibu. Lain kalau dokter kan memakai baju putih. Kalau Bapak Ibu kan baju putihnya bukan baju dokter. Tidak memakai stetoskop, tidak memakai alat-alat kedokteran karena kita punya aturannya, ya. Karena Bapak Ibu praktek bukan sebagai dokter, gitu ya. Kemudian juga tentu setiap penyiar tradisional harus punya surat izin untuk melakukan pelayanan. Ini dianjurkan untuk Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa bekerja dengan aman dan tenang. Karena ini untuk perlindungan untuk Bapak Ibu sekalian. Selama pelayanan tidak ada yang jadi kalau misalnya tiba-tiba ada kadang-kadang kan dulu suka ada sidak melihat tempat pelayanannya seperti apa, ditanya surat izinnya, kadang-kadang seperti itu. Nah, itu kalau Bapak Ibu punya surat izin, surat terdaftar penyiar tradisional, kemudian ada peraturan-peraturan yang diikuti, tentu semuanya akan menjadi aman. Ya, jadi mudah-mudahan dengan adanya pertemuan yang seperti ini mungkin tidak sekali untuk refreshing, untuk membuat workshop atau meningkatkan keterampilan dari para anggotanya, bukan hanya cara mendiagnosa suatu penyakitnya saja, tetapi juga bagaimana cara menjaga supaya tetap Bapak Ibu bekerja dengan aman dengan peraturan yang ada. Terakhir saya sampaikan bahwa saat ini kan kita dalam keadaan masa era new normal gitu ya. New normal dalam pandemi COVID. Sehingga protokol kesehatan itu harus diterapkan atau dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian. Karena saya tahu bahwa praktek Bapak Ibu kan physical distancing-nya bisa dijaga enggak itu. Nah, kami dari Kementerian Kesehatan sudah ada peraturan dari Menteri Kesehatan tentang protokol kesehatan bagi masyarakat umum dan di tempat pelayanan umum, baik itu di keparawisataan dan di tempat-tempat yang lain. Dan itu sangat jelas. Dan kami juga mengeluarkan surat edaran dari kami bahwa silahkan berpraktek, tetapi tolong jaga kesehatan buat diri dan kliennya. Jadi protokol kesehatannya harus sehat, misalnya pakai masker, pakai face shield, atau sarung tangan, selalu cuci tangan, itu selalu harus. Kita harus menjaga diri lah supaya kita tetap bisa berproduktif, tetap produktif, tapi kita harus jaga ya. Karena pelayanannya mungkin kan kalau ngelihat lidah nggak bisa kalau jaraknya 1,5 meter ya. Saya nggak tahu gimana itu. Jadi sama seperti saya dokter kalau praktek saat ini juga memakai perlengkapan protokol kesehatan yang memang diharuskan di rumah sakit. Ya, jadi tidak hanya cuman masker saja, tidak mungkin. Apalagi kalau membuka lidah. Membuka lidah itu
berarti kan ada sesuatu ada udara yang keluar dari mulut pasien. Nah, jangan sampai kita menjadi terhirup, karena sekarang ternyata dulu kemarin-kemarin ini dikatakan bahwa virusnya itu droplet, tapi sekarang saya dengar di berita di WHO ternyata virusnya bisa airborne, jadi bisa bertahan di udara sekitar 8 jam. Ya, intinya kita tetap harus hati-hatilah. Silahkan berpraktek, selalu melakukan pelayanan yang baik, tapi tolong jaga diri kesehatan ya, maksud saya tentu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Silahkan dari ketua perkumpulan membuat standar prosedur atau prosedur untuk protokol kesehatan pada saat anggota berpraktek. Selain tadi yang mungkin cara mengobatinya harus bagaimana, cara melihat lidah harus bagaimana, itu kan teknik ilmunya, tetapi teknik kesehatannya tetap harus dijaga. Sampai nanti virusnya pergi itu bolehlah ngapain aja. Tapi saat ini kami selalu diminta oleh Menteri Kesehatan untuk selalu mengingatkan kepada siapapun, terutama kepada bapak-bapak ibu yang tetap praktek, supaya menjaga diri, physical distancing dijaga, suhunya selalu bisa normal, kalau sakit jangan nerima pasiennya juga seperti itu. Kita membuat protokol lah. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan atau Bapak Ibu laksanakan pada malam ini itu bermanfaat buat kita semua, dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan juga selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Ina. Nah, ini teman-teman, kita ber-575 orang sudah mendengarkan sesepuh kita nih, bos kita sebagai pelayanan kesehatan tradisional ya, Dok. Kalau yang ngelanggar di apa, Dok? Jewer? Iyalah. Oke, Pak Rudi, terima kasih Dr. Ina untuk sambutannya. Terima kasih, Pak Rudi, lanjut Pak Rudi, apa sekarang? Betul, jadi berikutnya kita akan dengarkan ini juga dari sesepuh kita ya, yaitu keynote speaker Dr. Eka Wahyu Kasih, SAMH, SE, sampai banyak sekali nih, MM, SPD, MPD. Beliau adalah Ketua Umum Perkumpulan Induk Organisasi Kesehatan Tradisional Indonesia atau PIKTI. Kepada Dr. Eka kami persilakan untuk menyampaikan. Silakan Pak Dr. Yang saya hormati Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Dr. Ina Rosalina, spesialis anak, MKes, MHkes. Yang saya hormati Ketua Umum Perhimpunan Praktisi Ilmu Kesehatan Ruang Tubuh Indonesia, Bapak Sinse Hilman Rama Pratama, Insinyur CHT. Yang saya hormati Ketua Umum Perhimpunan Kesehatan Naturopati Indonesia, Sinse Sujanto. Yang saya hormati Ketua Umum Perkumpulan APALI, Bapak Suharyanto. Yang saya hormati Ketua Umum Perkumpulan Terapi Kesehatan Holistik Indonesia, Bapak Dr. Tony Setiabudi, spesialis kesehatan jiwa. Yang saya hormati Ketua Umum Perkumpulan TUINA, Bapak Didik Waluyo. Yang saya hormati Ketua Program Studi Dhamma Usada Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, Dr. Willy Japaris, PhD. Yang saya hormatin perwakilan dari disabilitas, Bapak Banu, dan para peserta e-seminar yang berasal dari Hong Kong, Amerika, dan berbagai negara, termasuk berbagai daerah di Indonesia yang telah hadir pada malam hari ini di webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat malam dan salam sehat untuk Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini PIKTI bersama dengan
Shinsei Hilman bisa mengadakan suatu seminar dengan judul Script of Tongue Diagnosis Rules and Clinical Cases. Dan tentu kami atas nama PIKTI dan seluruh stakeholder dari kesehatan tradisional Indonesia mengucapkan apresiasi dan penghargaan sebesar-besarnya kepada pemerintah dalam hari ini, malam ini diwakili oleh Dirian Kestrat Kemenkes, Dr. Ina Rosalina, yang telah berkenan memberikan sambutan dan membuka acara ini. Dan saya juga pada kesempatan berbahagia ini ingin melaporkan sedikit kepada Dr. Ina bahwa PIKTI bersifat dan preventif untuk penyakit. Dan untuk itu perkenankan saya untuk memaparkan sedikit slide saya yang nanti akan disambung oleh Shinsei Hilman. Kenapa PIKTI maupun kesehatan tradisional itu penting untuk membantu pemerintah dalam hal meningkatkan kualitas hidup masyarakat? Kita bisa melihat bahwa fitness index atau kebugaran Indonesia di antara ASEAN country tahun 2015, karena 2020 saya belum dapat data terbarunya. Sebelah kiri kita lihat Indonesia di ranking kelima di bawah Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Jadi tingkat kebugaran masyarakat Indonesia berada di urutan ke-5 di Asia Tenggara. Nah, kalau kita melihat health indikator dari negara-negara Asia, nah Indonesia juga berada di peringkat kelima di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan dia hanya sedikit di atas Singapura. Dari infant mortality rate, itu tahun-tahunnya yang saya dapat dari life expectancy at birth, per capita government expenditure, itu Indonesia juga di peringkat kelima di negara ASEAN. Mohon maaf ini agak trouble gitu. Sebentar, mohon maaf ada sedikit trouble di slide-nya. Bisa dari itu nggak? Diklik dari situ. Mohon maaf kepada para peserta, ini slide-nya sebentar sedang kamu deh. Terus, ya. Nah, kemudian kita lihat tingkat kebugaran masyarakat itu rendahnya tingkat kebugaran masyarakat Indonesia ternyata kurang dari 30%. Itu pengukuran dari Spot Development Index oleh Kemenpora. Itu kebugaran masyarakat Indonesia di bawah 30%. Kita bisa melihat kenapa kebugarannya di bawah 30%? Ternyata partisipasi olahraga masyarakat di Indonesia juga di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Partisipasinya hanya 27,61% dari penduduk Indonesia yang berolahraga secara rutin. Jauh dibandingkan oleh Thailand yang 59%, Malaysia 50%, bahkan Singapura 42%. Sehingga kita bisa kenapa kita tidak bugar, kenapa Indonesia tingkat kesehatannya juga nomor 5 di ASEAN, karena dari tingkat kebugaran aja sudah terlihat bahwa kita jarang olahraga atau pemasyarakat olahraga kurang. Nah, kemudian kita bicara kesehatan, tentu kita bicara juga fakta tentang kematian di dunia akibat penyakit.
setiap tahun 55,3 juta jiwa meninggal di seluruh dunia. Setiap hari 151.600 jiwa. Setiap jam 6.316, setiap menit 105 jiwa, dan setiap detik 2 jiwa meninggal. Nah, kemudian kalau kita melihat kematian di Indonesia, penduduk Indonesia di tahun 2019 itu 1,6 juta jiwa dan angka kelahiran 4,5 juta jiwa. Artinya satu bulan tuh terdiri dari 333 jiwa meninggal. Setiap hari 4.440 jiwa, satu jam 185, dan setiap menit 3 jiwa meninggal. Berarti sangat dibutuhkan penanganan kesehatan yang harus ditingkatkan terus. Di sini ada 5 jenis penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Itu data riset kesehatan dasar Riskesdas 2018 untuk penyakit tidak menular. Itu hipertensi di posisi teratas dengan 8 juta kematian per tahun. Ada stroke, ada diabetes mellitus, ada gagal ginjal kronis, ada kanker. Nah, kemudian kita coba melihat target pembangunan Indonesia oleh pemerintah. Bapak Ibu sekalian, kita harus melihat bahwa indeks pembangunan manusia 72,51% ada target pemerintah di tahun 2020 dengan APBN 2020. Nah, indeks pembangunan manusia salah satunya adalah tentang pendidikan kesehatan. Itu sangat penting sebagai bentuk indeks pembangunan manusia. Kalau kita bicara anggaran, tingkat kebugaran, dan produktivitas, bagaimana korelasinya? Anggaran pendidikan APBN di pendidikan 20% karena Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan 20%. Nah, ini APBN kesehatan untuk tahun 2020 itu 5%. APBN olahraga sangat miris, 0,0465% anggarannya. Maka dari 3 hal ini, kesehatan 5%, pendidikan 20%, dan makin ke olahraga makin kecil, itu yang menyebabkan tingkat kebugaran masyarakat itu bisa di bawah 30% seperti hasil riset dari Kemenpora. Nah, tingkat kebugaran masyarakat berarti juga ada penanganan kesehatan itu harusnya dari pemerintah dan juga harus dari penanganan kesehatan oleh masyarakat dan swasta, individual maupun kelompok, semua harus bahu-membahu membantu pemerintah untuk meningkatkan tingkat kebugaran masyarakat. Kenapa? Karena tingkat kebugaran masyarakat itu selain akan mencegah penyakit, juga tingkat kebugaran masyarakat itu linear dengan tingkat produktivitas masyarakat. Nah, kalau masyarakat sakit, pasti tidak produktif. Kalau masyarakat sehat, produktif artinya Indonesia akan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Tapi kalau produktivitasnya jelek, maka daya saing masyarakat di regional maupun internasional itu akan jelek. Maka mari kita lihat berapa sih daya saing masyarakat Indonesia. Nah, peringkat daya saing negara ASEAN, Singapura nomor 1, dia di 2019, Singapura bukan hanya nomor 1 di ASEAN, tapi nomor 1 di dunia. Gimana kita dengan tetangga kita begitu jauh daya saingnya. Malaysia di posisi nomor 2 ASEAN, di dunia di tahun 2019 dia turun ke 27 dari 25. Singapura naik dari 2 ke 1. Thailand dari 38 turun ke 40, dan Indonesia dari 45 turun ke 50 daya saing. Salah satu komponen daya saing itu adalah kebugaran, kesehatan dari masyarakatnya, yang tadi sudah saya jelaskan. Kita lihat inilah anggaran pendidikan untuk 2020, 20% dari APBN. Dan ini adalah anggaran kesehatan untuk
Kementerian Kesehatan itu 5% dari belanja APBN, 132,2 triliun. Nah, kalau kita lihat biaya promotif, kesehatan preventif, kuratif, rehabilitatif, itu semua merupakan biaya besar. Nah, akan menyedot biaya APBN di mana di situ ada 132,4 triliun untuk 2020. Dan kebanyakan akan tersedot setelah yang tengah. Masyarakatnya telah sakitnya sudah muncul gejala. Dan di sini juga yang menyebabkan BPJS kewalahan, menderita defisit terus. Kenapa? Karena sakit, sebelum muncul sakit, termasuk kebugaran, itu masyarakat tidak sadar. Disinilah peran PIKTI dan anggota-anggotanya dan seluruh komponen kesehatan tradisional harus membantu pemerintah dan melakukan promotif dan preventif agar sakit yang belum muncul gejala itu sudah bisa dipreventif supaya tidak muncul sakit yang harus memerlukan biaya besar. Kemudian di samping promotif dan preventif, PIKTI dan anggotanya untuk terapi kita memang hanya supporting aja. Kita bukan untuk terapi utama, kita hanya supporting aja. Termasuk di rehabilitasi, PIKTI dan anggotanya juga hanya supporting rehabilitatif, misalnya dengan pijat, dengan yoga massage, dengan meditasi, dan lain-lain. Jadi inilah peranan PIKTI dan anggota-anggotanya dalam membantu pemerintah dengan porsi yang memang setelah diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, kalau kita di sini, saya ingin menggambarkan bahwa seperti tadi Dr. Lina sudah mengatakan, di kedokteran barat, bagaimana sih melakukan panduan praktek klinis dan bagaimana nanti dengan kesehatan tradisional. Karena hari ini kita berbicara diagnosis tradisional. Tapi sebelumnya kita melihat bagaimana kedokteran barat melakukan panduan praktek klinisnya. Itu adalah saya mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang panduan praktek klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Nah, di situ ada berdasarkan kriteria. Kriteria pertama adalah penyakit yang prevalensinya cukup tinggi, dua, penyakit dan resiko yang tinggi, dan yang ketiga, penyakit yang membutuhkan pembiayaan. Bagaimana tingkat kemampuan dokter dan mengelola penyakit di dalam standar kompetensi dokter Indonesia? Kita bisa lihat bahwa ini sudah sangat rinci di teman kita di bidang kedokteran. Ada tingkat kemampuan 1, mengenali, menjelaskan, dan menentukan rujukan yang tepat. Kemudian tingkat kemampuan 2, mendiagnosis, menentukan rujukan yang tepat. Jadi dirujuk benar-benar sangat akurat. Tingkat kemampuan 3A, mendiagnosis, melakukan penata laksanaan awal, dan menentukan rujukan yang tepat lagi. Yang keempat, tingkat kemampuan 3B, membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan darurat, gawat darurat, demi menyelamatkan nyawa atau mencegah keparahan dan atau kecacatan pada pasien. Dan yang tingkat 4A dan 4B, mendiagnosis, melakukan penata laksanaan secara mandiri dan tuntas. Kita bisa begitu tingkatannya dan begitu banyak rujukan dan pemeriksaan, tentu biayanya luar biasa besar. Makanya kita harusnya semua masyarakat termasuk PIKTI dan anggotanya ingin membantu pemerintah dan preventif dan promotif. Nah, kita juga bisa melihat seperti tadi Dr. Lina katakan, sistematika panduan praktek klinis untuk dokter, mulai dari judul penyakit, pengetahuan awal, hasil anamnesis, ya, hasil pemeriksaan fisik, penegakan diagnosis, diagnosis banding, klasifikasi penyakit, rencana penata laksanaan komprehensif atau plan, sarana prasarana, prognosis, itu sangat teratur. Dan di kedokteran barat juga ditunjang dan pemeriksaan penunjang atau diagnostik yang sangat canggih dengan teknologi, yaitu mulai dari pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, EKG, fotoronsen, USG, CT scan, MRI, endoskopi, ekokardiografi, biopsi, EEG, pemeriksaan tinja, dan lain-lain.
Semua dengan teknologi yang sangat bagus dan terukur. Sekarang, dan dalam pengobatan ini, macam-macam ada terapi kausal kalau memang sudah memiliki obatnya seperti corona. Terapi kausatif belum bisa karena memang belum punya obat seperti yang Dr. Ina katakan. Vaksin juga belum. Nah, sehingga sekarang ada terapi simptomatik atau gejala. Kemudian ada terapi suportif. Nah, itu yang tadi saya katakan, PIKTI kita membantu terapi suportif. Kemudian ada terapi alternatif. Nah, sekarang terapi suportif, banyak obat herbal itu banyak membantu orang-orang kena COVID-19. Walaupun obat-obat herbal tidak mampu membunuh virus karena memang belum ada obatnya, tapi bisa sebagai terapi suportif. Untuk informasi aja, saya ditelepon oleh teman saya di Pontianak, ada suami istri terkena penyakit COVID-19 dan mereka rawat mandiri, dan 2 minggu di rumah sudah sesak nafas, sudah tidak bisa apa-apa, bangun nggak bisa. Saya minta obat herbal dari Sinsea Hillman, dan kita kirim cepat, dan dalam 3 hari setelah dia minum, semua gejala batuk, yang kental semua hilang, dan akhirnya dia sembuh, istrinya sembuh, dan mudah-mudahan hari ini juga ikut nonton di webinar ini. Nah, sekarang kita masuk ke pelayanan kesehatan tradisional diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional. Di situ ada 4, yaitu pelayanan kesehatan tradisional empiris, pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Yang disebut empiris adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris. Disinilah PIKTI dan anggota-anggotanya berada di pelayanan kesehatan tradisional empiris. Terus ada pelayanan kesehatan tradisional komplementer, adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah. Jadi sudah memakai ilmu-ilmu kedokteran modern. Kemudian pelayanan kesehatan tradisional integrasi ada suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengkombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dan pelayanan kesehatan tradisional komplementer, baik bersifat pelengkap atau pengganti. Yang keempat adalah obat tradisional yang disebut ramuan berupa tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Inilah di sini kita PIKTI berada di posisi nomor 1 pelayanan kesehatan tradisional empiris, PIKTI dan anggota-anggotanya. Nah, maka sekarang kita masuk ke pasal 8 bahwa bagaimana sih pelayanan kesehatan tradisional empiris melakukan pelayanannya. Nah, kalau kita lihat adalah pelayanan kesehatan tradisional empiris nomor 2 dapat menggunakan satu cara perawatan atau kombinasi cara perawatan dalam satu sistem pelayanan kesehatan tradisional empiris. Bagaimana caranya? Adalah keterampilan dan atau ramuan herbal. Jadi bisa keterampilan aja, bisa herbal aja, atau gabungan. Itulah yang dilakukan oleh pelayanan kesehatan tradisional empiris, yaitu PIKTI dan anggota-anggotanya. Nah, sekarang kita mulai masuk, menusuk ke dasar-dasar diagnosis tradisional Chinese medicine yang salah satunya akan kita bahas pada malam hari ini. Setelah kita mengenal dari kedokteran barat, sekarang kita lihat bagaimana diagnosis tradisional Chinese medicine. Diagnosis dibuat berdasarkan persepsi indera untuk mengumpulkan informasi klinis dan kemudian menganalisis dan menafsirkan data ini tanpa menggunakan peralatan khusus. Dilakukan pengamatan perubahan patologis internal atau penyakit dengan mengamati, menganalisis tanda-tanda eksternal. Nanti salah satu Sinsea Hillman akan memperlihatkan bagaimana lidah bisa mencerminkan patologis organ tubuh di dalam tubuh kita. Ini adalah perubahan patologis internal diamatin dengan tanda-tanda eksternal. Itu luar biasa. Yang kemudian tubuh manusia menurut TCM ada keseluruhan organik dan semua bagian terhubung satu sama lain melalui saluran dan yang disebut meridian. Nanti juga Sinsea Hillman akan menjelaskan apa itu meridian.
dan internal terkait dengan eksternal. Jadi internal terkait eksternal dan eksterior dengan interior. Jadi saling berhubungan. Jadi yang dalam bisa dilihat yang luar dan sebaliknya. Perubahan patologis dalam tubuh manusia tercermin secara eksternal. Sebagai kelainan mana yang kita lihat? Ada pada kulit, pada psikis pasien, bentuk dan gambaran lidah. Itu yang nanti akan dijelaskan oleh Shinsei Hillman. Bentuk dan gambaran lidah dalam mendiagnosis dan denyut nadi. Disebut sebagai menentukan gangguan internal dengan mengamati tanda-tanda eksternal. Itulah kelebihan daripada diagnosis daripada tradisional. Jika perubahan patologis terjadi pada organ atau bagian tubuh manapun, akan muncul pada titik tekanan akupunktur yang sesuai. Nah, jadi titik-titik akupunktur juga bisa menentukan ada perubahan patologis pada organ apa, bagian tubuh mana. Maka ada titik-titik akupunktur. Dan jika titik akupunktur dapat ditemukan dengan menekan, dapat disimpulkan organ internal atau bagian tubuh mana yang telah mengalami perubahan patologis. Nah, inilah cara-cara diagnosis dari tradisional. Nah, diagnosis penyakit dengan mengamati tubuh manusia secara keseluruhan ketika melihat tubuh manusia sebagai keseluruhan organik untuk mendiagnosis penyakit atau ketidakseimbangan badan yang disebut yin yang dan lain-lain dengan memperhatikan dua hal. Pertama, perhatian diberikan pada interrelasi dan interaksi antara perubahan patologis lokal dan ketidaksesuaian tubuh. Dari situ bisa diperhatikan. Ini karena perubahan patologis yang bersifat lokal dapat mempengaruhi seluruh tubuh cenderung tercermin di bagian lain. Jadi ada sakit di liver tercermin di lidah. Penyakit pada organ mungkin memiliki manifestasi eksternal. Jadi organ dalam bisa manifestasi di eksternal, bisa diperiksa di bagian luar. Yang kedua, mengamati pasien dalam konteks lingkungannya. Ketika perubahan terjadi dalam cuaca atau lingkungan dan tubuh manusia gagal beradaptasi dengan perubahan ini, perubahan patologis kemungkinan terjadi. Itulah. Mohon maaf, ini agak gangguan sedikit tentang slide. Bisa dibantu. Mohon maaf kepada semuanya. Ini. Slide berikut. Diulang lagi. Bisa sambil ini kok ini. Kita sambil jawabin. Ke slide berikut aja, ke berikut. Bisa sambil jawabin. Kemudian analisis komprehensif data yang diperoleh dengan metode diagnostik. Mengadopsi berbagai metode untuk mendapatkan informasi klinis seperti pertanyaan dalam kedokteran disebut anamnesis, inspeksi, auskultasi, menemukan kondisi paru dan jantung dengan mendengarkan dan penciuman, memeriksa dengan mencium, palpasi, memeriksa dengan menyentuh, dan mengambil denyut nadi dan pengamanan lidah untuk mendapatkan diagnosis. Malam ini yang akan kita dengarkan ada rahasia bagaimana diagnosis dengan lidah. Jadi denyut nadi. Nah, kalau kita lihat sebelah kiri, yang pertama Shinsei-nya nadi, memegang denyut nadi untuk mendiagnosis, dan yang di bawah, gambar di bawah inilah malam ini Shinsei Hillman akan menjelaskan kepada kita semua bagaimana lidah tempat-tempatnya mencerminkan organ tubuh yang ada di bagian dalam. Eksternal mencerminkan internal. Ini yang kadang-kadang manifestasi bisa keliru dari suatu penyakit terjadi. Maka penting untuk mengintegrasikan semua metode diagnosis. Kalau orang bisa mengintegrasikan pengamanan lidah dan denyut nadi dan lain, itu luar biasa. Diagnosis akan lebih akurat lagi.
Coba next. Menggabungkan diagnosis penyakit dengan diferensiasi sindrom. TCM mengidentifikasi sindrom atau gejala yang merupakan pola tanda dan gejala kompleks yang bermanifestasi pada tahap penyakit tertentu. Identifikasi sindrom adalah dasar dari perawatan TCM. Seorang praktisi TCM akan mendiagnosis penyakit dan sindrom tersebut. Nama suatu penyakit menunjukkan keseruan perubahan patologisnya, sedangkan nama suatu sindrom mencerminkan patologi suatu penyakit pada tahap tertentu. Ya, sindrom pada tahap tertentu. TCM dapat menggunakan kedua pemahaman mereka tentang perjalanan penyakit tertentu, diikuti oleh diferensiasi dan diagnosis sindrom ketika memberikan pengobatan. Next. Nah, demikian paparan saya, dan dengan sangat hormat saya serahkan untuk diagnosis selanjutnya tentang Secret of Tongue Diagnosis, Rules and Clinical Cases. Saya serahkan kepada yang terhormat Sinse Hilman Rama Pratama Insinyur CHT, Ketua Umum Perhimpunan Praktisi Ilmu Kesehatan Ruang Tubuh Indonesia, yang malam ini akan menjadi narasumber utama dalam memaparkan diagnosis melalui lidah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Selamat malam, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Eka untuk presentasinya yang amat sangat mencerahkan kita semua. Karena waktu berjalan terus, tanpa berpanjang-panjang, kita langsung ke topik utama saja ya. Sebelum atau Sinse Hilman, apa mau ke Pak Banu dulu? Boleh kasih waktu sedikit Pak Banu, 5 menit Pak ya. Banu. Ya. Kepada Pak Banu, silakan Pak. Udah dipoto. Hah? Pak Banu. Pak Banu. Oke. Kalau gitu langsung aja, Dok. Kalau... Ya. Jadi Sinse dulu ya. Nah, teman-teman semua, ini yang kita tunggu-tunggu. Sinse Hilman Rama Pratama akan menyampaikan presentasinya Secret of Tongue Diagnosis, Rules and Clinical Cases. Sinse Hilman, silakan. Oke, selamat malam yang kami hormati Dr. Rina dari Yankestrat, yang saya hormati Dr. Eka, dan juga semua tim anggota dari PIKTI, serta rekan-rekan semuanya di seluruh Indonesia, para pengobat tradisional, maupun yang ibu rumah tangga. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semua kita. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan materi tentang dari tongue diagnosis, jadi analisa tentang lidah. Karena lidah ini mencerminkan yang paling mudah untuk kita ketahui kondisi kesehatan kita maupun keluarga kita. Jadi seorang ibu rumah tangga pun kalau bisa mempelajari dasar-dasarnya saja, minimal bisa mencegah anaknya sakit lebih lanjut. Ya, saya mengambil contoh beberapa tahun yang lalu, saat anak saya masih kecil, itu sering mimisan. Foto sekarang semua. Ya, mimisan terus gitu, sampai dibawa ke THT, tidak pernah sembuh, bahkan sampai disorder ya, itu pun tidak sembuh. Suatu ketika ada datang guru punya murid ke Indonesia, dia melihat saja dari lidah, dia tahu, oh ini paru-parunya panas. Cukup dia bukakan herbal, kasih minum, sampai sekarang pun tidak ada lagi muncul mengenai mimisan lagi. Jadi
hal seperti ini sebenarnya simpel. Jadi saya melihat dari situ, saya juga ingin berbagi pengetahuan ini bagi praktisi maupun kepada ibu rumah tangga ataupun siapa saja. Minimal bisa mengetahui, mengenal, oh ini lidah panas, oh ini lidah dingin, ini bisa nanti penyakit ini. Yang simpel dulu kali ini yang saya sampaikan. Nanti mungkin kita akan adakan seminar lagi, itu lebih detail. Jadi di organ itu kita bisa melihat setiap kondisi di mana organ-organ itu yang terganggu. Jadi titik-titiknya lebih jelas, lebih teliti. Ya, tapi pada kesempatan ini mengingat waktu, jadi saya akan memberikan dasar-dasarnya dulu. Tapi dari dasar sini sudah lumayan untuk kita bisa melihat kondisi teman kita, keluarga kita, ataupun siapa saja bisa mengetahui, oh ini berbahaya atau tidak, gitu kira-kira. Oke, saya ambil slide pertama, ya, bisa di-share. Saya ingin membuka sedikit dulu wawasan, ya, terutama apa sih caranya bagaimana dari Body Space Medicine memandang tentang lidah, ya. Guru Kuo di dalam memberikan pengetahuan, dia ingin merubah paradigma, ya, terutama penyehat-penyehat, ya, agar bisa merubah satu kondisi karena setiap tahun dunia ini berubah. Nah, di sini dikatakan, beliau mengatakan, merdekakanlah pikiran kita, baru bisa berkembang lagi satu inovasi yang baru. Ya, di dalam bahasa Mandarin dikatakan Jie Fang Si Xiang, Kai Tuo Chuang Xing. Jadi, di perguruan guru saya ini, di depan perguruannya, itu ditulis lebar sekali. Jadi bagi orang yang ingin belajar, dia harus bisa merdekakan pikirannya, harus bisa merubah paradigma. Karena dunia telah maju, sudah lain dengan yang lama. Jadi kita harus ikut mengembangkan pemikiran-pemikiran yang baru untuk membantu masyarakat kita dan lingkungannya. Gitu. Nah, di sini dikatakan seorang tabib adalah sebenarnya seorang seniman yang menciptakan keajaiban hidup. Ya, ini Guru Kuo menuliskan syair ini sangat bagus sekali, ya. Adalah seorang seniman yang menciptakan keajaiban hidup. Jadi penyehat itu adalah bisa menciptakan keajaiban hidup. Tentunya kita harus belajar banyak, melatih diri, ya. Ini adalah salah satu pesan beliau. Ya, ini biografi guru saya. Beliau lahir di tahun 1943, ya. Wafat di tahun 2012. Beliau ini adalah seorang inovator yang luar biasa, mengembangkan perkembangan tradisional Chinese medicine di Sichuan. Beliau juga adalah salah satu yang membuka herbal, menyelamatkan di kota Sichuan dan masyarakat dan lingkungannya pada saat ada serangan SARS. Ya, beliau memberikan resep, dan resep ini pun saya pakai di sini untuk membantu masyarakat supaya bisa minum untuk menjaga kesehatannya. Dan ini bermanfaat sekali. Ya, beliau juga mendapat penghargaan gelar doktor, ya. Ini beliau adalah salah satu juga orang yang mengembangkan pengobatan di bidang kanker dan penyakit dalam. Dan juga seorang ahli Qigong dan juga ahli kungfu. Beliau. Ini luar biasa sekali. Nah, saya ingin sedikit membuka wawasan bahwa pengobatan tradisional Chinese medicine udah berkembang begitu lama, 5.000 tahun yang lalu sudah ada, ya. Kemudian juga pengobatan barat berkembang dengan pesat dengan alat-alat teknologi. Nah, dari pengetahuan-pengetahuan ini, inilah diambil kesimpulan bisa digunakan sehingga menjadikan satu ilmu yang bisa mempermudah masyarakat dan lingkungan untuk belajar. Jadi terutama di masyarakat perdesaan pun bisa ikut membantu teman-teman dan lingkungannya agar bisa hidup sehat. Ya, dengan pengetahuan-pengetahuan ini, maka Body Space Medicine berkembang lagi makin besar, ya, pelajarannya, sehingga bisa menyebar ke seluruh dunia. Di dalam Body Space Medicine mengenal ada 2 ruangan. Ya.
Ada dua ruangan, yaitu ruang besar dan ruang kecil. Ruang besar adalah ruangan organ-organ. Antara organ yang satu dengan organ yang lain, itu ada celah dan ruangan. Seperti kita duduk. Kita sedang duduk di sini, ada teman kita. Nah, itu ada celah. Celah ini adalah disebut ruangan. Selama ruangan ini terjaga bersih, maka tidak akan ada terjadi penyakit. Nah, di samping itu ada satu ruangan kecil. Ruangan kecil ini adalah ruang antara sel. Sel yang satu dengan sel yang lain. Dan di sini dikatakan ruangan antar sel. Andai kata ruangan antar sel ini dipenuhi dengan energi atau materi, maka terjadilah stagnasi. Dan itu ada penyakit di kemudian hari. Berbagai macam bentuk penyakit yang dinamakan di dunia barat itu akan muncul. Tapi dasarnya di dalam TCM ataupun traditional Chinese medicine, maka mengatakan ini adalah semua kemacetan-kemacetan di meridian ataupun di antara ruang sel, seperti body space relation mengatakan ini. Saya ambil ilustrasi pada satu bangunan. Andai kata kita mempunyai satu bangunan, bangunan ini ternyata tertutup rapat. Begitu kita masuki, pasti akan pengap. Ya, tidak enak sekali. Tapi begitu kita buka jendelanya, pintunya, maka terjadilah satu sirkulasi udara yang baik di dalam ruangannya. Maka ruangan itu menjadi nyaman. Nah, di tubuh kita sama seperti terjadi di dalam rumah seperti ini. Tubuh kita itu mempunyai ruangan. Kita lahir ini sudah ada aturannya. Ya, makanya dikatakan bahwa kita adalah alam semesta kecil. Alam semesta besar adalah alam semesta. Ini sudah ada aturannya. Nah, tubuh kita mengikuti pola yang sama dengan alam semesta besar. Jadi, di dalam tubuh kita, ruangan-ruangan yang di dalamnya tidak boleh terjadi kemacetan di sana. Andai kata antar ruangan sel ini atau ruangan organ ini dipenuhi dengan energi, maka akan terjadilah gejala kesehatan yang tidak baik. Nah, saya mengambil penjelasan dari Buddhist medicine. Ini ada mengenal Sanjiao. Zaman dahulu, ya, di tradisional Chinese medicine pun akan mengenal Sanjiao. Sanjiao ini adalah ruangan di dalam tubuh kita dibagi 3 bagian. Jadi tubuh kita itu di antara pusar, ya, ke bawah itu adalah ruang bawah. Ya. Dari pusar sampai ulu hati, maka itu dikatakan ruang tengah. Dari ulu hati ke atas itu dikatakan ruang atas. Ada satu lagi ruangan, yaitu di belakang punggung kita. Ini adalah namanya Wai Chiao. Ya. Jadi keempat ruangan ini, inilah yang diperhatikan. Andai kata perjalanan ruangan ini semua lancar, maka tubuh kita akan sehat. Nah, perjalanan horizontal, ya, dan vertikal, ya, vertikal yang seperti ini disebut kungcuan. Ya, kungcuan. Ini adalah vertikal. Berputar dari bawah naik ke atas, dari atas ke belakang, turun. Ini adalah perputaran kungcuan. Ada lagi yang perputaran horizontal, yaitu dikatakan Sichuan. Kungcuan itu diibaratkan adalah saluran sungai yang besar menuju samudra. Sichuan yang putarannya horizontal ini diibaratkan sebagai saluran kecil, yaitu saluran, misalkan ada selokan-selokan yang menuju sungai besar. Andai kata saluran utamanya macet, maka otomatis saluran-saluran kecilnya akan juga macet. Ya, selokan-selokan itu pun akan dipenuhi dengan kemacetan di sana. Maka diutamakan, andai kata ini saluran utamanya dilancarkan, maka semua penyakit akan hilang. Nah, inilah dari teori dasarnya. Energi kita berputar dari bawah, dari depan naik ke atas, ke belakang berputar. Karena ini disesuaikan dengan nanti pembacaan dari lidah, kita bisa lihat. Ada satu hal lagi, bahwa sel kita memiliki punya getaran simpatik. Getaran simpatik sel ini, setiap sel, dia bisa membaca informasi dengan sel yang lain. Ya. Jadi sel yang kuat bisa mempengaruhi sel yang lemah. Jadi sel yang lemah ini, yang tadinya lemah, kalau ada sel yang kuat, maka dia bisa ikut pola kerja sama. Demikian juga terjadi, kenapa dikatakan di cancer,
sel ini bisa bermutasi begitu cepat. Karena sel-sel kanker itu gerakannya kuat sekali. Dia mempunyai energi yang luar biasa. Dikatakan mempunyai energi nuklir. Gitu. Sangat kuat sekali energi. Jadi kalau bagi praktisi energi, sekali dia raba saja dari jarak jauh, itu udah terasa energinya begitu besar. Ya, tertusuk-tusuk di tangan. Jadi dia memancarkan, sel ini memancarkan energi dalam jumlah besar. Sel yang kuat bisa mempengaruhi sel yang lemah. Andai kata sel lemah ini mengikuti pola dia, maka dia berubah lagi menjadi sel kanker. Nah, inilah gerakan getaran-getaran simpatik ini bisa mempengaruhi sel yang lain. Demikian juga maka terjadi pada praktisi kesehatan di bidang energi, dia bisa mengobati orang jarak jauh, ya, bisa mengobati tanpa menyentuh. Karena ini adalah pada saat terjadi ini, sel tersebut dia akan membaca sel yang lebih kuat, sehingga dia akan mengikuti pola kerjanya yang sama. Setelah dia bergerak sama, dilepas, dia akan jalan dengan normal. Nah, ini yang dikatakan getaran simpatik sel. Ya. Ini adalah gambaran tentang foto-foto lidah yang ada. Ya, di sini banyak sekali. Ya. Kalau kita mau belajar lebih banyak, sering-sering foto lidah, teman-teman siapa saja, Anda pelajari satu persatu, kasus demi kasus. Ya, ini saya kasih beri guidance-nya hari ini, nanti bisa belajar lebih lanjut. Ini foto anak-anak. Mungkin bagi Dokter Ina adalah seorang dokter anak. Dokter anak, kalau bisa tolong foto lidahnya, bisa lihat kondisi anak sekarang sangat-sangat resiko tinggi sekali terhadap gangguan kesehatan. Jadi saya melihat para klien saya datang bawa anaknya, baru 2 tahun, 3 tahun, ya. Saya melihat lidahnya sudah menakutkan. Jadi kalau kita lihat ini pola-pola makan yang sangat berbahaya sekali. Jadi kita bisa paling mudah adalah mencegah dari makanan dahulu. Setelah itu kita bisa lakukan ya belajar meditasi, latihan. Ya, ini kita bisa lakukan untuk meningkatkan kesehatan. Sehingga ini adalah program membantu pemerintah juga meningkatkan kesehatan di masyarakat dan lingkungannya. Dari diagnosis lidah, kita mempunyai 4 keunggulan yang sangat simpel. Ya. Pertama, diagnosis itu sangat sederhana. Ya. Sekarang ini tadi Dokter Ina mengatakan bagaimana fotonya gitu. Mereka sekarang rata-rata punya HP. Jadi foto saja, kirim saja sudah bisa kita diagnosis, membantu dia memberikan solusi. Entah makan herbal yang Indonesia punya, yang mudah, yang sehari-hari, atau makan bumbu masak tertentu. Misalnya dia terlalu dingin, kasih aja jahe supaya angetin gitu. Ya, ini sangat-sangat mudah sekali sehingga diagnosis sangat sederhana ini bisa membantu dan hasilnya cepat. Gitu. Kemudian bentuk kondisi lidah mencerminkan bagian-bagian organ. Dan juga ada bagian-bagian organ ini dipenuhi dengan materi dan energi yang stagnasi di sana. Sehingga mengganggu kesehatan mereka. Kemudian kita bisa lihat juga ada lapisan-lapisan. Karena lapisan di lidah itu mencerminkan perubahan satu materi menjadi energi atau energi berubah menjadi materi. Jadi bolak-balik, ya. Jadi kita bisa lihat, oh ini ternyata macetnya terlalu banyak di luar sel, sehingga nantinya akan mengganggu sel ini berubah perilaku. Gitu. Kalau satu sel ini dia terjadi perubahan, maka dia akan bisa menjadi baik dan bisa menjadi buruk. Ya, nanti saya jelaskan di perubahan selnya. Kemudian sistem identifikasi lokasi. Jadi kita bisa tahu sebenarnya akar masalahnya di mana. Misalkan dia sakit kanker bagian ginjal. Ternyata kita lihat sumber masalahnya dahulu ada masalah diganggu di paru-parunya. Jadi paru-paru sebelah kiri dia lemah sehingga tidak bisa membantu ginjal kirinya. Akhirnya ginjal kirinya mengalami masalah tumor di sana dan berubah menjadi kanker di kemudian hari. Nah, ini bisa terlihat di sini. Karena itu sudah ada cara melihat 5 unsur yang tadi Dokter Ina katakan, 5 warna. Ya, semua ini ada di dalam pelajarannya. Ada 3 bagian dalam pembacaan lidah. Pertama, kita bisa melihat letak bagian. Ya.
Letak bagian ini adalah merepresentasikan organ apa. Kemudian bentuk lidah. Bentuk lidah ini seperti mencerminkan kondisi selnya seperti apa. Ya, entah warnanya, ukuran lidahnya, ya, bentuknya, teksturnya, lapisan, kekerasan, atau kekakuan dari lidah, atau ada gelembung-gelembung, ya, atau ada cekungan atau benjolan. Kemudian juga dari lapisan lidah, kita bisa lihat lapisannya lengket, ada yang berminyak, ada yang berwarna, ada yang tebal, ada yang tipis. Ini mencerminkan apa? Itu yang seperti itu. Ya. Nah, metode body space medicine dalam analisa lidah tidak sama dengan yang traditional Chinese medicine yang lama. Sebagian secara dasar sama, tapi secara umum keseluruhan nantinya berbeda. Kita mengenal juga teori Einstein dulu. Ya. Zaman dahulu di TCM sudah dikatakan di sini pikiran sampai, energi ini sampai. I tau, ci tau. Jadi pikiran adalah pelopor segala macam. Pikiran ini adalah mempunyai kecepatan yang luar biasa. Pikiran itu melebihi kecepatan cahaya. Ya. Di Einstein dikatakan E sama dengan mc kuadrat. Energi adalah massa dikalikan kecepatan cahaya pangkat 2. Ya, kecepatan cahaya begitu cepat sekali. Satu massa bisa berubah menjadi energi kalau dia mempunyai kecepatan. Andai kata kecepatan ini melambat, maka dia akan berubah lagi menjadi materi. Nah, perubahan-perubahan di dalam tubuh kita ini terjadi. Ya. Maka dari itu, semua penyakit dipengaruhi oleh pikiran. Pikiran kita makanya diajarkan di situ ada meditasi, ada apa. Ini untuk membantu menyelaraskan kembali di dalam ruang tubuhnya. Nah, pikiran akan mempengaruhi energi. Energi mempengaruhi darah. Ya, sehingga ini yang akan nantinya menjadikan satu sirkulasi perjalanan kesinkronisasi di tubuh kita. Ya. Pikiran menggerakkan qi atau energi. Qi menggerakkan sel darah. Darah membawakan oksigen dan lain sebagainya, ya, nutrisi segala dari segala bentuk materi-materi yang lainnya pada setiap organ, sehingga organnya menjadi sehat. Darah dengan qi ini tidak bisa dipisahkan karena selalu akan berjalan berdampingan. Ya, makanya dikatakan di dalam Chinese medicine qi xie chang tung bai bing bu shen, dikatakan bahwa energi dan darah lancar, maka ratusan penyakit hilang. Jadi yang paling penting energi dan darah kalau lancar, maka ratusan penyakit tidak akan muncul. Ini yang diperhatikan. Ya, Syai dari waktu ini juga dikatakan qi ji cheng xing qi san sheng, bahwa energi berkumpul akan berbentuk, energi terurai maka akan hilang seperti angin. Nah, inilah kita bisa lihat di lidah, perubahan-perubahan energi dan materi. Ternyata syair ini bermanfaat sekali bagi yang praktisi melihat kondisi lidah. Kita bisa melihat pergerakan energi di lidah itu, di dalam tubuh kita seperti apa di lidah. Ya. Dasar-dasar penyakit ada 4, yaitu 1 akibat dari pikiran. Ya. Yang kedua dari makanan. Jadi kalau pikiran kita dalam kondisi stres, ya, atau putus asa, ini akan mempengaruhi kondisi tubuh kita. Pikiran-pikiran stres akan menimbulkan cenderung ke kanker. Ya. Pikiran yang sedih, putus asa, itu cenderung ke tumor nantinya. Kenapa seperti itu? Ini dibahas di dalam membaca lidah. Kemudian makanan apa yang harus kita makan? Ya, ini dibahas di TCM sangat banyak sekali. Ya, 5 macam warna, 5 biji-bijian, ya, supaya kita gunakan makan biji-bijian jenisnya, supaya bisa membantu energi kita meningkat dan darah kita membaik. Kemudian juga di gangguan dari cuaca, seperti kondisi sekarang, ya, terjadi perubahan cuaca, gitu ya. Itu bisa terjadi serangan-serangan virus atau segala macam bentuk penyakit yang akibat dari cuaca. Kemudian yang ini adalah hukum tanam dan tuai.
Jadi ada penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan kalau dia tidak mau berbuat sendiri. Ya, dia harus melakukan perbuatan baik, ya, baru dia bisa mendapatkan keringanan dari sakitnya. Ini terjadi di dalam masyarakat pada umumnya. Ya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit secara umum tentang kondisi lidah. Ya, di dalam lidah tadi kita sudah pelajari bahwa tubuh kita dibagi 3 ruangan. Nah, di lidah pun sama. Di lidah kita bagi dulu 3 bagian di sini. Ya, 3 bagian ini kita bagi. Ya, bagian yang bawah sini adalah bagian ruang bawah. Bagian tengah adalah ruang tengah. Ya, bagian atas adalah ruang atas. Nah, ini adalah mencerminkan bagian dari masing-masing organ. Kemudian kita lihat bentuknya, warnanya, lapisannya, ya, di sini. Kita bisa lihat seperti itu. Jadi bagian-bagian atas, organ apa aja sih yang di atas? Ya pasti ada paru-paru, ada jantung, perikardium, ya, semua di sini. Kemudian juga di bagian tengah adalah bagian liver, empedu, ya, pencernaan, pankreas, limfa. Ya, kemudian juga di bagian bawah ini ada usus, ya, semua, ya, ada alat reproduksi. Nah, ini adalah semua terjadi di sini. Ya, ini cerminan foto dari kondisi secara umum dulu. Ya. Pelajaran hari ini kita hanya melihat seperti ini dulu. Nanti berikutnya kita akan lebih detail lagi, ya. Di sini kita bisa lihat bahwa organ-organ ini tercermin di dalam lidah. Jadi lidah kalau kita lihat seperti ini maka tercermin ada ususnya, ada di mana. Ya, ini adalah bagian. Kalau bagian-bagian tersebut terjadi ada tonjolan, maka di situ ada stagnasi materi yang tidak jalan di sana, sehingga mengganggu kesehatan di kemudian hari. Ya. Dari bentuk lidah yang bentuk segi 4, ya, bentuk besar, tipis, ini juga menunjukkan kondisi sel-sel secara umum di tubuhnya. Ya, ada materi yang stagnasi, berhenti di dalam sel seluruh tubuhnya. Kemudian kita juga bisa lihat ada yang berbentuk seperti mengkilat, ya, licin, ada cahayanya. Ini adalah bentuk-bentuk banyak materi atau energi itu macetnya di dalam sel. Sel kita bekerja dia seperti ubur-ubur, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Pada saat dia terbuka, ini dia menyerap materi atau energi. Pada saat dia kuncup, dia bisa merubah menjadi energi, kemudian diserap lagi bisa berubah jadi materi. Itu secara dilihat secara detail oleh Guru Kuo. Perubahan-perubahan seperti itu, ini mencerminkan dalam kondisi dari lidah. Andai kata si sel ini terbuka, dia menyerap materi yang masuk 50, kalau dia memancarkannya 20, maka dia tersisalah 30 di dalam sel ini. Kalau dia tersisa terus lama-kelamaan, ini dikatakan macet di dalam sel. Kalau kemacetan di dalam sel, maka lidah cenderung mengkilat. Ya. Di dalam TCM dikatakan kalau lidah mengkilat seperti itu adalah defisiensi Qi. Ya. Berarti betul. Karena pada saat si sel ini tidak bisa mengeluarkan energi, maka kehilangan energi. Jadi ini jelas sekali. Cuman Guru Kuo melihat perubahan dari sel ini, bagaimana cara mengatasinya nanti menyangkut tumor dan kanker. Jadi beliau melihat dari sini, sisi ini. Ya. Kemudian dia lihat juga mengenai di dalam TCM juga ada, ya, bahwa lidah kalau miring ini ada menyangkut gangguan simetris, ya, dari di bagian sisi otak sebelah kiri atau kanannya ada terganggu, ada penyumbatan, sehingga nantinya akan bisa terjadi stroke di kemudian hari. Jadi dari lidah kalau kita keluarkan pagi-pagi hari, ya, pagi hari baru bangun, Anda ngaca, begitu Anda lihat lidah Anda miring ke kiri atau ke kanan, itu berbahaya, akan terjadi stroke. Jadi kita harus buru-buru mengambil satu tindakan untuk mencegahnya. Ya. Kemudian dari sudut warna juga, ya, ini berhubungan dengan panas atau juga peredaran darahnya tidak lancar, ya. Gitu. Lekukan-lekukan juga cekung, ya, di bagian titik sancung, ya, atau titik cakra jantung di sini, karena ini menyangkut
emosional. Ya, biasanya orang-orang yang suka marah atau sering kesel, maka energi sini terkuras. Maka ini akan berkurang dan menjadi melengkung. Jadi dari lidah kita juga bisa melihat karakter atau sifat seseorang. Oh, orang ini ternyata sering ngambek ini, sering marah. Ya, karena kita lihat dari lidah ini dia terkuras. Karena dia sering sekali emosionalnya terganggu, maka dia akan terkuras bagian ini. Ya, atau dia nonjol. Nonjol berbeda lagi. Orang ini sering berhayal, ya, punya imajinasi yang lain. Misalnya kita ngomong A, dia bisa nanggep Z. Ngomong C, bisa yang lain gitu. Jadi dia lebih cepat dari kita. Nah, itu gangguan-gangguan psikologi nanti ya akan muncul di kemudian hari. Ya, dari sini bisa kita pelajari lidah. Kemudian kita lihat yang gerigi-gerigi ini. Ini adalah satu kondisi di mana cairan dalam tubuh, yaitu cairan di sanciaunya, tidak lancar, ya, sehingga tidak terjadi keseimbangan antara air dengan materi di tubuhnya. Maka dia akan timbul gerigi-gerigi karena mentok dengan gigi-giginya, ya, karena terlalu basah. Ya. Jadi dilihat sini, lidah juga terlalu basah, mengindikasikan bahwa terjadi banyak cairan, ya, cairan pada sel, atau warna lidah berwarna merah mengindikasikan sirkulasi peredaran darah di dalam tubuhnya sangat lemah. Sehingga kalau peredaran darahnya lemah, dipegang saja sangat sakit. Ya. Saya banyak menemukan orang yang baru di kemoterapi, ya, minta diterapi. Pada saat disentuh saja dia sudah kesakitan karena lidahnya terlihat merah sekali. Jadi peredaran darahnya lemah sekali. Jadi sentuh saja seperti dipijat. Nah, itu penanganannya lain lagi. Nanti kita harus apa, ya. Nah, ini saya menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi, ya. Gitu. Perubahan-perubahan yang terjadi. Ini adalah teman saya sendiri. Ya. Saya melihat teman saya habis selesai makan gudeg, saya foto lidahnya, wah ternyata lidahnya warna ungu. Udah gitu tebel lagi, ya. Jadi kita lihat bagian tebal ini semua tinggi, berarti materi macet. Ya, kalau kita bagi ini 3, berarti di cungciaunya macet, bagian tengah pencernaannya macet semua. Kemudian di livernya juga, ya. Kemudian emosionalnya juga, ya. Kita bisa terlihat. Dan warna ungu ini mencerminkan oksigen di dalam tubuhnya sangat sedikit. Jadi kita bisa lihat bahwa dia darahnya kental. Jadi saya melihat itu, saya bilang saya bantu terapi. Setelah terapi terlihatlah perubahan dari warna lidahnya, ya, dan bentuknya pun berubah. Ya, ini terjadi. Kemudian ini ada perubahan salah satu klien, ya, kena kanker, ya, kanker paru-paru. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ya, utama dia di sini, ini adalah masalah di pencernaan juga. Ya. Kemudian di liver juga, di ginjalnya juga akan sudah terjadi, ya, masalah. Ini udah komplikasi semua. Ya, jadi dari situ saya lakukan terapi dulu. Terjadilah beberapa perubahan di dalam kondisinya, ya, sehingga beliau bisa makan. Sebelumnya muntah-muntah nggak bisa makan, sehingga bisa makan. Nah, ini kita bisa lihat di bagian pencernaannya membaik, ya, warnanya juga lebih berubah. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menolong. Kita bisa lihat di sini. Ini bisa saya klik dulu, ntar saya ulang lagi ya, supaya coret-coretannya hilang. Mohon maaf. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kalau lihat dari bentuk, ini ada bentuk besar, ya. Kemudian ada besar lembek, keras, ya. Keras tebal, ya. Kecil lembek, kecil keras, lembek, gemetar. Mungkin kalau Anda lihat baca begini nggak enak, ya, tulisan. Nah, kita lihat dari bentuk lidah. Ya, saya udah uraikan. Ini lidah besar. Kalau lidah besar ini seperti apa sih? Lidah besar ini lihat mulutnya sama lidahnya ini keluar, ya. Lebih besar lidahnya daripada mulutnya. Jadi penuh. Ini namanya disebut lidah besar. Ya. Terlalu banyak
materi atau cairan ya di dalam tubuh. Ya, jadi ketidakseimbangannya banyak sekali. Kemudian kalau yang tidak cukup materi, kita lihat lidahnya kecil, ya, mulutnya gede, lidahnya panjang, kurus, ya. Ini dikatakan tidak cukup materi, ya, atau bisa juga dibilang kurang gizi juga boleh, ya. Apalagi kalau dia pucat semua, kekurangan materi. Nah, ini juga besar, lembek, ya. Kita bisa lihat besar, lembek. Ini terlalu banyak air, ya, tubuhnya. Jadi lembab sekali. Ya, kurang olahraga misalkan, atau dia minum air es, ya, atau banyak. Kemudian kecil, lembek, ya, kita lihat lidahnya agak kecil tapi lembek, ya, tidak cukup materi. Karena dari lidah ini nanti kita juga berhubungan dengan herbal yang apa yang harus kita berikan untuk beliau, ya. Nah, kita bisa lihat ini besar, ya, keras, ya. Lihat aja, ini banyak sekali benjolan-benjolan, dan ini nanti lidah kita bahas untuk next yang berikutnya. Ya, karena satu lidah itu banyak sekali isinya. Apa yang kita bisa jelasin banyak sekali. Ya, kemudian kecil, keras, lihat ini udah kecil, keras, ya, padat. Berarti kalau dia keras, ini makannya malam terlalu dekat dengan tidur. Ya, kita bisa lihat kalau yang padat-padat semua keras itu habis makan tidur, atau waktu dia makan terlalu malam sekali, ya. Jadi atau makan terlalu banyak. Ini kita bisa jelas dari karakter. Kita bisa lihat juga dari warnanya nanti. Ya. Ini ada besar, keras, tebal. Ya, Anda bisa lihat ini besar, keras, tebal. Kecil, lembut, gemetar. Ya, tidak cukup materi, tidak cukup darah. Ya, pada saat dia keluarin lidahnya gemetar. Anda lihat juga bibirnya pucat, ya, lidahnya pucat. Ya. Jadi terlihat di sini. Ya. Nah, dari warna, ada beberapa warna yang kita pakai untuk menunjukkan tentang kondisi dari tubuhnya. Ya. Seperti warna pink, normal, ya, merah, panas, ya. Kemudian ungu muda, ada stagnasi darah, pucat, kurang materi, pucat putih, kurang darah, ya. Kemudian bintik-bintik gelap atau ungu, ada stagnasi darah, ungu muda, besar, tebal, keras, kelebihan materi atau stagnasi di sini. Ya, kita bisa lihat di sini. Tentunya kalau kita ingin melihat satu lidah, kita harus tahu lidah yang normal seperti apa. Ya. Kalau di luar yang normal ini berarti yang lain tidak normal dan itu bermasalah. Ya. Jadi lidah normal ini kita lihat adalah berbentuk seperti ini. Ya, dikatakan ini ada gunung di sini, ada gunung di sini, ada gunung sini. Sini sekelilingnya tinggi sedikit. Ini ada dataran rata. Ini mengacu kepada Feng Shui. Ya. Alam semesta itu mengatur seperti itu. Jadi air akan terkumpul di sini. Ya, ini dataran, sehingga dia akan makmur. Ya, kalau orang Chinese banyak mengenai bicara tentang Feng Shui, ya, Feng Shui. Nah, ini adalah kalau kita lihat, ini seperti ada gunung sekelilingnya, kemudian sehinggalah terbentuklah air di sini. Ya, nah ini adalah lidah yang normal. Dari warnanya juga warna pink muda, ya, lapisannya tipis, ya. Tidak boleh tebal, tidak boleh mengkilat. Ya. Jadi dari sini kita sudah bisa lihat, ya, lidah yang seperti apa yang normal. Jadi di luar ini, kalau Anda lihat, berarti lidah itu tidak normal. Nah, berarti ada gangguan kesehatan di mana. Ya, Anda bisa lihat, lidah ini pucat, ya, kekurangan materi. Ya. Anda lihat pucat putih, kurang darah, bibirnya sampai pucat, ya. Kemudian di sini ada merah. Ya, lidahnya berarti panas, ya, peredaran darahnya tidak lancar, ya, ekstrim panas, ini merah sampai gelap. Jadi kita bisa lihat kalau sudah panas seperti ini jangan makan yang panas, ya, jangan makan goreng-gorengan, jangan makan misalkan jahe atau yang lain, ya, udah panas jangan dikasih yang bentuk panas lagi. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat dari lidah sehingga kita bisa mencegah lebih awal. Ya, Anda bisa melihat lidah sendiri, wah hari ini saya mau makan apa nih? Ya, kalau Anda kelihatan lidah udah merah, jangan sentuh gorengan. Nanti kalau sentuh gorengan tambah parah atau panggangan. Ya,
Nah, ini adalah Anda sendiri yang bisa belajar juga, terutama ibu-ibu rumah tangga juga yang masih punya anak kecil. Ya, mereka ini kalau bisa belajar sedikit saja, minimal mengamankan putra-putrinya jangan sampai kena penyakit berat. Ya. Nah, lidah yang warna ungu, ada ungu muda, ada ungu stagnasi darahnya lebih, tingkatannya lebih banyak. Ada yang sampai ungu tua. Ya. Jadi Anda bisa lihat macam-macam ungu nih, lidah. Ada yang ungu muda, ada yang ungu tua. Ya. Karena di sini, ini semua darah kental. Ya. Kita sekali lihat begini, kita tahu bahwa darah di dalam tubuhnya, oksigennya kurang, sehingga terlihat ungu. Ya. Nah, inilah yang kita bisa membaca bahwa kondisi tubuhnya perlu pengencer darah, ya, seperti minuman yang membantu di bunga, ya, atau bunga saffron bisa juga membantu mengencerkan darah. Ya, tapi hal-hal seperti ini kita bisa lihat dalam berbagai kondisi nanti herbal apa yang cocok untuk membantu, dan juga menyangkut ke tingkat panas di dalam tubuhnya. Ya. Nah, Anda bisa lihat juga ada bintik-bintik gelap. Ya. Segala sesuatu yang ada bintik-bintik ini harus diperhatikan khusus. Karena di body space medicine, melihat titik-titik gelap begini, ini sudah berbahaya. Ya. Titik seperti ini mencerminkan adanya tumor di bagian ginjalnya. Di sisi pinggang dia sebelah kiri pasti sakit. Ya, ini pasien ini datang, ya, klien ini datang dalam kondisi pinggangnya rasanya mau copot. Ya, setelah diterapi, beliau menjadi enak. Ya, ini pinggang dia, kita bisa lihat di sini di bagian ginjal ada 2 titik di sini. Berarti ada tumor. Dari hasil ronsennya itu melihat memang ada tumor. Ya. Kemudian kita bisa lihat juga di bagian seperti ini. Ini adalah bagian sisi usus. Ya, bagian ususnya ada masalah. Ya, seperti ini juga. Dan juga kita bisa lihat di bagian seperti ini. Ini ada flek di paru-parunya. Ya. Jadi kita bisa tahu. Ya, bagian ini ada gangguan di paru-paru dan juga ususnya. Bintik-bintik gelap ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau ada bintik-bintik seperti ini, hati-hati. Kalau dia masih merah, basis darahnya belum terlalu parah. Kalau sudah hitam, itu sudah jadi. Ya, jadi kita harus perhatikan tentang di bintik-bintik ini. Ya, kemudian dari bentuk, ya, ada bentuk kayu, ya, ada besar, keras, tebal, ada bergelombang, ada basah, ada benjolan, ya, penyok, miring ke satu sisi, ya, ada lengkukan, ya, seperti buah apel, ya, ada retakan, yang vertikal, ada yang horizontal, ya, dan ini semua diperhatikan. Nah, ini ada lidah-lidah seperti ini, batang kayu, keras kayak pentungan, ya. Jadi lidah ini padat sekali. Biasanya orang seperti ini makan malamnya terlalu banyak. Sehingga materi terlalu padat dan macet di sepanjang tulang punggung, ya, juga di bagian paru-paru, ya, bagian pencernaan defisien, ya. Dan ini kita lihat juga di sanciau dia. Sanciaunya macet sekali ini, ya. Ini besar, keras, tebal, ya, stagnasi. Dan ini nantinya kena penyakit berat seperti begini. Karena di bagian sanciaunya sudah macet total. Kemudian juga metabolisme air tidak seimbang, ya, ada bergelombang, ya, seperti itu. Ya. Nah, ini terlihat ada satu lidah basah. Kalau kita lihat lidah-lidah seperti ini, pucat, ini rata-rata semua yang sakit ginjal. Ya. Jadi gangguan pada ginjal, lidah-lidahnya akan seperti basah, lembab, putih, pucat, ya. Ya, warnanya seperti warna gelap. Ini banyak terjadi pada gangguan pada ginjal. Ya, kemudian ada benjolan tinggi seperti ini, ya. Berarti ada masalah di levernya. Ya, kita bisa lihat. Kemudian ini juga macet, ya, dan warnanya juga kita lihat mengkilat, ya, sedikit. Ini ada penyokan, berarti kekurangan materi di bagian penyok ini. Bagian livernya ada masalah. Ya. Nah, ini ada salah satu miring ke satu sisi, berarti ada penyumbatan di bagian otaknya. Ya, kalau di sebelah kanan ini otak macet di bagian pembuluh darah di sebelah kanan kepala. Ya, waspada, emboli, cerebral, dan perdarahan otak. Ya. Kemudian ada
takuk bentuk apel ujungnya, ya, kekurangan energi pada jantung dan darah. Jadi kalau kita bisa lihat ini kekurangan, karena kenapa dia kekurangan di sini? Karena di bagian sancionya ini macet. Materi tidak bisa menuju ke sini, sehingga ini kekurangan. Ya. Dan ini terjadi pada energi yang tidak lancar. Ya. Kemudian ini juga vertikal, ya, garis vertikal adalah macetnya kungcuan. Jadi perputaran dari depan ke belakang ini nggak lancar. Ya. Dan kemarin saya sudah ada bahas sedikit juga menyangkut tulang belakang. Karena energi tidak lancar di sini, maka ya energi itu tidak bisa membawa darah lancar masuk ke dalam tulang-tulang, sehingga nutrisi yang dibawa ataupun dari materi-materi mineral yang dibawa oleh darah untuk masuk ke dalam tulang itu tidak mencukupi, sehingga akan terjadi gangguan tulang di kemudian hari. Ya. Jadi kita bisa lihat dari kondisi ini, kita bisa mencegah sebelum terjadi. Anda bisa lihat juga pecah retak-retak horizontal, ya, retak-retak seperti ini. Saya banyak menemukan yang retak-retak seperti ini banyak, itu gangguan pada darah, ya. Jadi penyakit-penyakit darah sering terjadi seperti ini, ya. Ya, itu darah bulan sabit, ya. Dan juga kita bisa lihat ini yang seperti bintik-bintik gelap yang tadi yang sudah saya jelasin. Ya, kemudian juga pada lidah yang gemetar, kekurangan materi. Ya. Sekali keluar itu lidahnya gemeter, kayak lidah anjing ya kalau keluar itu bergetar. Ya. Kemudian ini kita bisa lihat juga dari lidah yang kecil, lunak, tipis, ya seperti ini. Ya. Kita bisa lihat juga nanti benjolan-benjolan ini. Nanti kalau lebih detail kita belajari yang tentang sampai ini. Ya. Ini ada menyangkut gangguan di ususnya, ya. Ini terjadi wasir di dalam, ya, terjadi seperti itu. Kemudian juga ini liver bermasalah, ya, panas sampai ada bintik hitam. Ya. Kemudian ini juga tipis, yang lidah ini materi tidak mencukupi, tipis, ya. Kemudian kaku dan keras, ya, seperti ini, ya, materi terblokir ekstrim. Kemudian juga kita lihat dari lapisan-lapisan dari lidah. Ya, ada yang tipis, ya, ringan, putih, kuning, ada yang mengkilat, ya, ada yang lembab, macam-macam di sini. Ada kuning mengkilat, kering, ya, hitam, lembab, hitam kering, tebal, basah berair, kering, ya, tebal berminyak, kuning, tidak ada lapisan. Ya, ini seperti ini. Ya, tipis, ringan, putih. Ini lapisannya normal, ya. Lapisan normal adalah lapisan seperti ini, dia warna pink, ya. Ada lapisan tipis, ini normal. Ya, ada juga yang lapisannya kuning, ya, lembab, ya. Terus di sini lihat Anda panas, ya, panas dan lembab. Kemudian ada yang kuning, kilat dan agak warnanya sampai kehitaman, ya, kuning. Dan ini juga hitam, sangat dingin, lembab, ya, tubuhnya. Kemudian ada yang hitam, kering, ya, panas ini, sangat panas. Ini ada yang tebal, energi terblokir. Ya. Kemudian ada lagi yang basah lidahnya, bisa kita gunakan nanti herbal Thailand untuk membuang kelembapannya. Ini kering, ya, kita bisa gunakan pakai tangkui, ya, karena dia akan mengisi air di ususnya. Kemudian tebal berminyak kuning, bisa gunakan kuizi, lianxiao, tupo, dan paitoung, ya, untuk membantu supaya keseimbangan. Nah, ini tidak ada lapisannya. Nah, lidah-lidah seperti ini sangat berbahaya. Saya banyak menemukan lidah seperti ini, itu gangguannya terutama di bagian hidung. Ya, beberapa kasus yang muncul adalah tumor di hidung. Ya, jadi ini beberapa klien saya ketemu warna seperti ini, saya mengatakan bahwa ada tumor di hidung, itu ternyata dicek betul. Ya, jadi kita dari lidah kita harus warning. Begitu kita lihat satu warna yang kelihatan aneh, lebih baik kita perintahkan supaya dia mengecek, ya, berbahaya. Ya.
Sehingga akhirnya kita bisa membantu dia mencegah sebelum dia sakit. Ya. Jangan terlambat. Ya, ini satu kondisi saya melihatkan satu lidah, ini ujungnya nonjol seperti ini. Ini menyangkut di perikardium. Ya. Seperti kita ketahui bahwa jantung itu dibungkus ada satu lapisan sinpau, ya, lapisan jantung, pembuluh, lapisan yang tipis yang melindungi jantung. Nah, gangguan-gangguan pada perikardium ini bisa membuatkan nonjol seperti ini. Ya. Ini terlalu panas, ya. Biasanya orang seperti ini banyak diketemukan bergadang, tidur terlalu malam. Jadi mereka ini, apalagi dalam kondisi sekarang nih, ya, banyak yang libur, akhirnya tidurnya terlalu malam. Ya. Dan ini terjadi karena api jantung terlalu panas. Dia pada saat itu harus apinya turun ke ginjal. Ya. Untuk memanaskan ginjal. Ginjal adalah unsur air, jantung adalah unsur api. Jadi api itu akan turun untuk memanaskan ginjal. Ginjal adalah air, sehingga air begitu dipanasin, uapnya naik lagi ke jantung untuk mendinginkan kondisi jantungnya. Nah, pada saat itu, kalau dia tidak tidur, maka energi panas dia berkobar di atas, dia tidak bisa turun ke ginjal. Sehingga jantungnya panas, ginjalnya dingin. Banyak terjadi seperti itu. Ya. Jadi estetika di dalam tubuh kita, selalu di dalam TCM maupun di Body Space Medicine, kita selalu mengacu kepada hukum alam semesta. Ya. Kita di alam semesta ini ada alam. Ya. Ada jam tertentu yang mempengaruhi organ kita. Sehingga kalau jam-jam tertentu ini kita tidak lakukan istirahat, maka tidak akan terjadi regenerasi sel pada organ tersebut. Sehingga organ ini akan kelebihan yin atau yang, nanti akan mengganggu sirkulasi dari proses untuk menstabilisasi lagi dari masing-masing kondisi yin yang organnya. Nah, Anda, Bapak Ibu sekalian bisa lihat, ini lidah anak masih kecil nih. Ya, kita bisa lihat lidah ini sangat mengerikan sekali. Ini paling usia sekitar mungkin 3 tahun kali. Ya. Jadi Anda bisa lihat bagian paru-parunya begitu panas sekali. Ya. Bagian ususnya juga terganggu, ginjalnya sangat dingin. Ya. Jadi makanan apa yang salah? Gitu. Dan ini banyak terjadi saat ini. Saya melihat banyak sekali kejadian yang mungkin perlu kita pelajari bersama, terutama pada anak kecil. Belakangan ini, saya melihat banyak terjadi panas seperti ini, anak-anak sekarang. Ya, saya bertanya kepada orang tuanya, apakah sering dikasih makan gorengan? Enggak, katanya. Saya malah kasih vegetarian makan. Gitu. Sayur-sayuran lebih banyak. Tapi kok bisa panas seperti ini? Ya. Saya khawatir pada saat kondisi sekarang ini akibat dari susu. Karena susu sekarang, terutama sapi-sapinya, semua makan pelet, bukan makan rumput. Ya. Makan pelet itu dibuat panas sekali. Kita lihat anjing kalau dikasih makanan yang bentuk pelet, dia buang air besarnya keras sekali, gitu. Jadi panas sekali. Ya. Nah, kalau misalkan sapi-sapi sekarang dikasih makan pelet, mungkin sapi ini berlebihan yangnya, panas sekali. Sehingga susunya ini mempengaruhi pada anak-anak sekarang. Jadi ini juga perlu perhatian kita bersama. Ya, saya banyak menemukan hal seperti ini. Jadi mungkin kita bisa bersama melihat anak-anak kecil sekarang. Ya, mungkin juga ini akibat dari susu. Saya juga belum pasti, tapi saya mengamati, saya melihat kondisinya ada kemungkinan dari susu sekarang. Jadi kita bisa belajar bersama untuk menjaga generasi kita ke depan supaya jangan sampai kena sakit berat. Ya, seperti kalau kita lihat begini, nanti kelak dia akan jadi bermasalah di paru-parunya. Ya, bisa terjadi flek. Ya, ini bisa terjadi flek karena ini udah merah agak gelap ini. Ya, bisa jadi tumor nanti di kemudian hari. Ya, di ususnya juga akan jadi masalah karena paru-paru berhubungan dengan usus. Ya, jadi kita bisa lihat
di sini. Nah, dari lidah ini minimal kita bisa mencegah ke depannya seperti apa. Ya. Nah, ini juga gangguan pada anak sekarang. Ya, ini saya kumpulkan foto-fotonya, saya lihat ini juga panas sekali. Ya, ini anak-anak sekarang. Giginya aja masih ompong semua ya. Jadi kita bisa lihat, ya apalagi ibu-ibu sekarang yang ikut acara ini, coba perhatikan putra-putrinya, lidahnya seperti apa. Ya minimal nanti kasih minum lohanpo atau liangte ya, atau air alang-alang sedikit untuk ademin, ya, tapi jangan banyak-banyak. Nanti ginjalnya dingin ya. Gitu. Jadi kita harus lihat kondisinya. Next berikut nanti saya akan bahas lebih detail di mana posisi lidah. Ya, untuk saat ini saya sampai di sini untuk menyampaikannya. Next berikut nanti kita bisa belajar lebih banyak posisi gangguan-gangguan di mana sebenarnya terjadi. Ini titik-titiknya banyak sekali. Ya. Gitu. Nah, guru saya berpesan dalam menjalankan mengobati orang. Pertama, harus sucikan hati, ya, sucikan hati kita. Kemudian jagalah perilaku, karena ini kode etik semua sama ya, seperti di kedokteran barat juga ada kode etik. Tapi pertama kita harus megang kesucian hati kita. Ya. Kedua, jagalah perilaku kita. Yang ketiga, pupuklah kebajikan. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu, mungkin tanpa perlu biaya ataupun. Ini kita kadang-kadang kita harus pupuk kebajikan. Kemudian lupakan ego kita, wangbo. Ya, ini guru saya selalu pesankan kepada murid-muridnya untuk menjaga selalu 4 pesan ini kalau kita mau menjadi seorang penyehat yang baik. Ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang telah meluangkan waktu malam hari ini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Dr. Gunadi, mungkin ada yang mau bertanya. Oke. Apa ada yang, tadi chatnya dimatikan karena banyak gangguan ya. Apa ada yang mau bertanya, angkat tangan aja dulu, bisa sambil ngomong, sambil saya nyalakan chatnya. Ya, silakan. Pak Gede Bayu ya, Pak Gede Bayu. Sebentar. Pak Rudi bisa tolong di. Silakan Pak Gede. Ya, terima kasih dokter atas kesempatannya. Ya, Shinsei, saya mau tanya kalau untuk ketika terapi yang kita lakukan benar, itu perubahan warna pada lidah butuh berapa lama? Karena kalau di TCM kan ada nadi, di mana nadi itu hasilnya bisa instan. Nah, kalau lidah sendiri bagaimana, Shinsei? Ya, terima kasih. Terima kasih. Langsung terjadi perubahan. Kita makanya before dan after itu kita selalu foto. Jadi sebelum kita terapi, kita foto, setelah terapi kita foto lagi. Nah, perubahan-perubahan itu sebagai bahan acuan kita. Apa yang telah kita lakukan. Karena waktu saat mau lakukan terapi, dari foto lidah ini kita tahu apa yang kita mau treatment yang utama. Untuk supaya dia bisa bergerak energi itu, sehingga menjadi lancar. Setelah itu kita foto, sudah terjadi perubahannya belum? Itu langsung. Tadi kan saya sudah tampilkan perubahan dari foto lidah. Itu saya baru terapi, saya foto lagi, terjadi perubahan. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Saya bacakan yang chat ya. Mohon tanya, anak saya umur 10 tahun dan suami saya 44 tahun. Mereka berdua mempunyai bintil seperti kutil di bagian belakang lidah. Menandakan apa ya? Dan apa yang harus saya lakukan? Terima kasih.
Mungkin itu biasanya akibat panas ya. Panas bisa terjadi seperti itu. Ya, kita mesti lihat bintilnya warna apa, gelap atau apa itu. Jadi kita rata-rata semua itu akibat terlalu panas di belakang. Silakan untuk Pak Junaidi. Ini yang bertanya lumayan banyak. Ini saya mau dibatasi apa gimana ya? Mungkin dibatasi nanti kalau memang ini ya bisa pertanyaan dikirim aja melalui ini email atau apa nanti bisa dijawab. Ya. Jadi kita dua Pak Junaidi dengan satu lagi sesuai urutan ya. Setelah Pak Junaidi, Ibu Ina dari Makassar. Silakan siapkan pertanyaannya. Setelah itu mohon maaf sama yang lain karena waktu sudah larut malam. Kita masih punya satu lagi Pak Banu soalnya mau bercerita. Ya. Silakan. Iya, selamat malam Pak. Saya mau bertanya, apakah dengan lidah itu bisa mendeteksi 100%? Terima kasih, Pak. Saya jawab langsung bahwa kalau kita ahli, ya kita minimal 94%. Kita nggak berani katakan bahwa itu 100% kecuali kita memang benar-benar detail, ngerti sekali semuanya. Tentunya pasti pengetahuan ini berkembang terus, ya. Yang kita ketahui bahwa guru saya mengatakan bisa sampai 94% minimal sudah baik, ya, untuk menyampaikan itu. Minimal kita bisa tahu harus lakukan apa. Ini kalian buru-buru cek laboratorium, sangat berbahaya. Seperti saya datang, Pak, satu klien, saya melihat dia lidahnya udah kondisi ini masalah di ginjal. Saya langsung katakan ini yuk periksa ureum sama kreatinin, buru-buru pergi ke lab. Begitu diperiksa ternyata udah 15 kreatininnya. Jadi kita udah tahu dia nggak pernah mau periksa, gitu. Jadi lebih baik periksa dulu supaya dia yakin bahwa saya katakan bahwa ini ginjal you masalah, you buru-buru periksa dulu, ya. Jadi minimal kita bisa mencegah jangan sampai dia sampai kolaps masuk rumah sakit ICU nanti repot. Kira-kira seperti itu. 25 katakan. 25 sama herbal 2 10 35 40-an. Halo, bisa bertanya Pak? Ya. Ini kan kami awam soal melihat bagaimana kondisi organ tubuh dengan melihat secara langsung, ya. Kalau kami yang awam itu kan pasti masih kesulitan Pak ya. Nah kalau misalnya ada organ-organ yang dilihat dari lidah itu bertumpuk, misalnya ada gangguan komplikasi. Nah, itu bagaimana membedakannya, Pak? Terus Pak Ilman boleh minta nomor kontak WA-nya enggak? Makasih. Boleh, nanti minta sama ini aja ya, sama bagian hostnya. Lidah, kita lihat, tadi saya kan sudah menunjukkan bahwa tentang lidah, bahwa yang normal seperti apa. Di luar itu tidak normal. Berarti tidak normal ini tinggal nanti kita cenderung masuk ke bagian mana. Tadi saya sudah jelasin satu demi satu, ya. Bahwa lidah normal kita harus tahu dulu nih, lidah normal warnanya pink, ya lapisannya tipis, pinggirannya di gunung, di tengah-tengah ada lapangan air istilahnya. Ya, selebihnya kalau kita lihat lidah ini lancip, panjang, besar, atau terjadi keanehan, berarti di situ ada masalah. Cuman nanti kita kalau mau belajar lebih dalam lagi, kita harus mengamati. Setiap hari ada lidah, satu kita liatin
Ya kita tahu, oh ini bagian ini, bagian ini, bagian ini menyatakannya. Ya meneliti. Ya. Saya sendiri juga udah 10 tahun terus melihatin lidah setiap hari. Ya. Mungkin orang kadang-kadang geli gitu. Saya sembari makan masih suka lihat lidah orang gitu. Jadi hal seperti ini kita mau pelajari. Ya. Kenapa seperti ini? Terjadinya apa? Dari pelajaran guruku udah diajarin bagaimana sirkulasi energinya. Gitu. Nah ini tinggal kita mengambil pengetahuan orang lain untuk membantu sehari-hari kita supaya keluarga kita jangan sampai kena sakit berat. Misalnya contoh pagi-pagi kita bangun keluarin lidah, lihat ngaca dulu lidah kita. Kalau lidahnya miring ke kiri atau ke kanan, hati-hati bisa stroke. Gitu. Tolong cek tekanan darahnya normal atau tidak, ya. Kolesterolnya bagus atau tidak. Nanti jangan sampai terlambat udah keburu stroke baru ini. Itu yang paling gampang ya. Atau bagian perut bawah tadi yang itu lapisannya tebal. Banyak sekali orang yang kena tipes itu gampang sekali lihatnya. Ya. Kena panas, anak kita panas ya. Kita lihat oh bagian ususnya panas ini mah tipes ini. Ya. Gitu. Ya kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Sise. Untuk teman-teman yang lain, mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa dijawab hari ini. Nanti kita akan infokan lagi kapan ada acara selanjutnya. Ya, Pak Banu sudah siap, Pak? Pak Rudi? Ya, Pak Banu, kami persilakan Pak Banu, minta tolong supaya dibukakan mic-nya. Pak Banu tadi sudah sempat saya hubungi. Pak Banu bisa masuk, Pak Banu? Yang mana ya? Pak Banu ini adalah saya sambil terus hubungi beliau. Pak Banu ini adalah salah satu murid di angkatan pertama barangkali ya untuk body space medicine dan belajar di kantor pusat kita di Cungkok sana. Kemudian juga beliau adalah seorang disabilitas tunanetra dan bisa memanfaatkan ilmunya. Pak Banu, kami persilakan untuk masuk, Pak Banu. Pak Banu. Pak Banu masih unmute, tolong diminta Pak Banu unmute dulu. Ya, sudah saya sudah jelas belum, Pak? Nah ini Pak Banu, ya, silakan Pak Banu. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan tentunya salam kebajikan untuk kita semua yang sudah berkumpul di dalam webinar online pada malam hari ini. Pertama, kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segala kemurahannya, kebaikannya, sehingga kita semua diberikan waktu untuk bisa bergabung di dalam webinar ini, sekalipun pada masa-masa pandemi. Yang kedua, dengan segala rasa hormat, terima kasih untuk kehadiran negara melalui Ibu Dr. Ina ya, Yan Kestra, sebagai kewajiban atau tanggung jawab negara hadir di tengah-tengah rakyatnya dalam berbagai upaya-upaya untuk menyehatkan rakyat Indonesia. Terima kasih juga buat yang terhormat, pimpinan, pengurus PIKTI, Bapak siapa tadi, Dr. Eka ya, mohon maaf kalau saya salah menyebutkan. Juga para guru, para Lause Shinsei, Lause Rama Hilman, dan para praktisi senior-senior semua. Sebagai alumnus pertama yang pernah menginjakan kaki ke Zhejiachuang untuk mendalami bidang atau pengobatan body space medicine ini, satu anugerah ya buat kami para penyandang disabilitas. Karena apa yang pernah kami dapat
pengetahuan ataupun ilmu pengobatan, terapi pijat melalui negara, dalam hal ini Departemen atau Kementerian Sosial, kami rasakan terlengkapi. Ya, kami rasakan terlengkapi, disempurnakan lagi dengan kesempatan yang waktu itu bisa kami dapatkan dengan mempelajari ilmu ini. Sekalipun memang dengan segala keterbatasan fisik kami, tentunya ada hal-hal, contoh seperti sekarang untuk mendiagnosa dengan lidah, baik bentuk, warna, tentunya kan kami tidak bisa raba ya hal itu, Bapak Ibu sekalian. Memang secara teoritis kami bisa mengingat keterangan-keterangan yang disampaikan. Dan sebagai alumnus pertama juga, kami penyandang disabilitas pun banyak merasakan manfaat positif. Ya. Kami akhirnya setelah mempelajari ilmu ini lagi menambah nilai value, menambah nilai manfaat kami sebagai penyandang disabilitas untuk bisa berbuat bagi sekeliling kami ya, khususnya yang ada masalah-masalah kesehatan. Jadi mungkin 11 tahun lalu, waktu kami ke Seciacuang, almarhum Master Ko pernah bilang, dia cukup bangga, cukup salut dengan orang Indonesia katanya. Termasuk kalian. Waktu itu kebetulan saya dengan rekan saya Wirya, yang hadir ke Seciacuang. Karena semangat untuk mempelajari ilmu ini dan semangat untuk bisa berbuat buat orang lain. Saya katakan waktu itu, saya setuju Lause. Tetapi saya sampaikan kepada Master Ko bahwa percayalah yang Anda lihat ini Lause baru orang-orang disabilitasnya. Orang-orang non-disabilitas di negeri kami Indonesia lebih hebat lagi semangatnya. Dan alhamdulillah, syukurilah, puji Tuhan. Saat ini saya melihat, saya merasakan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para praktisi kesehatan, para dokter dan semuanya membuktikan apa yang saya sampaikan kepada Master Ko. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, ilmu ini bisa lebih dikembangkan di negara kita, ilmu kesehatan tradisional, karena dengan adanya kemauan, sebagaimana tadi Lause Hilman katakan bahwa pesan Master Ko ada 4 ya, kita melayani masyarakat dengan hati, yung sin, begitu. Dan jangan jadikan keterbatasan fisik itu menjadi alasan untuk kita berpangku tangan. Gitu. Oh ini bukan tugas saya, ini tugasnya orang Kementerian Kesehatan. Oh ini bukan tugasnya saya, ini tugasnya Lause Hilman. Atau ini tugasnya Dr. Eka. Gitu ya. Tapi mari kita semua, rakyat Indonesia, dengan kemampuan kita sama-samalah melangkah untuk bisa membangun kesehatan masyarakat kita dengan lebih baik lagi seperti paparan Dr. Eka tadi, kebugaran di negara kita ini ternyata masih di bawah. Mari kita sadari hal ini bersama-sama, supaya di kemudian hari juga lebih baik. Dan mohon juga dukungan partisipasi Bapak Ibu sekalian, kami dari Aliansi Pemerhati Penyandang Disabilitas Indonesia, untuk bisa menjalankan program-program di mana memasuki era new normal ini, kami juga sebagai penyandang disabilitas perlu lebih inovatif, perlu lebih kreatif dalam menampilkan atau mengaktualisasikan diri di tengah-tengah masyarakat. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh Dr. Eka, Lause Hilman, dan seluruh
lause-lause yang ada di Indonesia, baik pun yang ada di Hong Kong. Sekali lagi, tuo lause kan en. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Pak Banu. Nanti kapan-kapan kita ketemu di Bandung ya. Siap. Ya. Jadi teman-teman semua, sekarang sudah selesai acara kita. Sinse Hilman mau menambahkan sesuatu? Ya, mungkin saya say hello untuk yang di Hong Kong ya. Di Hong Kong mungkin banyak yang ikut para TKI. Ya, karena di Hong Kong saya dengar anggota di sana sudah ada 2.000 sebenarnya. Ya. Jadi sebagian tidak bisa ikut karena masih masak katanya. Di sana masih masak katanya untuk majikan-majikan. Jadi nggak bisa ikut kecuali hari Minggu. Mungkin nanti next berikut kita ngadain di hari Minggu supaya mereka bisa lebih luang untuk ikut serta. Karena hari Minggu adalah hari libur untuk mereka. Ya. Oke, itu aja saya disampaikan kepada semua teman-teman yang ikut dalam acara ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kita bisa lanjut di acara berikutnya yang akan datang. Terima kasih. Salam sehat, sejahtera semua. Ya, terima kasih teman-teman semua atas terima waktunya. Kasih sekali lagi juga. Ya. Oke, Pak Rudi, silakan. Ya, terima kasih Lause Hilman, dan juga rasanya penting ya bagi kita ke depan, apakah kita akan melanjutkan seperti juga banyak mention dari para partisipan yang ada malam hari ini, juga meminta untuk ada kelanjutan dari program yang sudah kita lakukan ini. Mudah-mudahan dari semua pihak, khususnya dari PIKTI, Pak Eka, Dr. Eka, kemudian juga dari PPI Gerti, Sinse Hilman Pratama, juga berkenan untuk melakukan tes. Ya, semoga bisa berkenan untuk melakukan seminar, webinar ini kembali. Baik, kemudian kami persilakan berikutnya ada dari penyerahan e-sertifikat dari Dr. Eka kepada Dr. Ina Roslina dan lain sebagainya. Silakan. Silakan Dr. Eka. Ya. Oke, dengan ini saya sampaikan sertifikat sebagai penghormatan penghargaan yang setinggi-tingginya dari PIKTI kepada Dr. Ina Roslina, spesialis anak, magister kesehatan, magister hukum kesehatan. Nanti sertifikat aslinya akan kami kirim kurir ke kantor Bu Ina di Kementerian Kesehatan Tradisional. Sekian ini penyampaian sertifikat ini. Semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Enggak yang Firman. Yang kedua, saya akan sampaikan atas nama PIKTI menyerahkan sertifikat juga sebagai penghargaan setinggi-tingginya kepada Sinse Hilman Rama Pratama Insinyur CHT yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan tema malam hari ini, Secret of Tongue Diagnosis, Rules and Clinical Cases, yang tadi disampaikan dengan sangat baik. Nah, semoga sertifikat ini bermanfaat dan juga PIKTI akan mengirimkan hard copy-nya ke kantor atau ke tempat Sinse Hilman. Terima kasih, Dok. Ya. Moderator. Nah, saya juga atas nama PIKTI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Dr. Gunadi yang telah menjadi moderator pada seminar hari ini. Semoga ke depan Dr. Gunadi tetap bisa berkiprah bersama-sama PIKTI untuk melaksanakan e-seminar di minggu-minggu mendatang. Demikian juga saya sampaikan sertifikat
dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Rudi Suryana SC, CHT, atas partisipasinya juga bersama Pak Gunadi tadi yang menjadi moderator dan master seremoni pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan hard copy akan kami kirimkan ke kantor Pak Rudi Suryana. Dan akhirnya atas nama PIKTI, saya mengucapkan sekali lagi penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Indonesia, yang malam hari ini Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kemenkes RI berkenan hadir, yaitu Dr. Ina Losalina, yang telah memberikan arahan, bimbingan kepada seluruh PIKTI beserta seluruh anggotanya dan juga pengetahuan kepada masyarakat umum tentang bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional di masa pandemi COVID-19 ini. Dan kami dari PIKTI bersama-sama dengan anggotanya, berbagai organisasi yang menjadi anggota PIKTI, salah satunya adalah praktisi ilmu kesehatan ruang tubuh Indonesia yang hari ini tampil, juga ada organisasi dari Perkumpulan Kesehatan Naturopati Indonesia, ada Perkumpulan APALI, ada PT KHI, TUINA, dan lain-lain, akan tetap konsisten mengedukasi masyarakat dalam hal promosi dan preventif penyakit-penyakit dan merangka membantu pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan health indikator indeks agar Indonesia mampu lebih bagus lagi, produktivitas mampu lebih bagus lagi, sehingga Indonesia kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Maka marilah kita bersama-sama mensukseskan seminar PIKTI beserta anggotanya yang mudah-mudahan bisa dilakukan setiap minggu sekali atau setiap 2 minggu sekali, terus-menerus sepanjang tahun. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan demikian, dengan resmi e-seminar dengan judul Script of Tongue Diagnosis, Lures, and Clinical Cases dengan resmi saya nyatakan ditutup, dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dengan PIK peserta 666, dan mudah-mudahan bisa bertemu lagi pada minggu-minggu mendatang pada e-seminar dengan tema yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sabesata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Shalom, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam, salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Eka, kemudian Sensei Hilman Pratama, dan mitra saya Dr. Gunadi, dan seluruh semua yang sudah berkenan hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang barangkali kurang berkenan di hati selama penyampaian ini berlangsung. Mudah-mudahan kita masih punya kesempatan untuk bisa berjumpa di minggu-minggu datang dalam rangka web seminar berikutnya. Dan juga kita sangat berharap bahwa kegiatan ini bisa berlanjut di level 2, level 3, dan seterusnya. Sehingga terus menambah wawasan, pemahaman kita tentang dunia kesehatan. Terima kasih. Dr. Gunadi, ada yang mau disampaikan? Udah cukup. Sudah malam. Baik. Terima kasih buat semua. Nanti kita ketemu lagi di acara berikutnya. Oke, terima kasih. Baik. Ini mumpung masih belum bubar nih, ada permintaan juga untuk membuatkan kelas seminar tapi dalam bentuk kelas, jadi mungkin lebih perdalam. Ya mudah-mudahan ya kita bisa wujudkan. Sesudah COVID ya, ntar ditangkap satu OPP, kita kumpul-kumpul. Terima kasih Ki Rudi. Oh, terima kasih. Ki Warman, terima kasih. Salam rahayu, rahayu, Bumi Pertiwi. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih Rudi. Pak Erwin, terima kasih. Bu Ananda. Sebenarnya Mas Rudi, saya kangen sama guru saya, Ki Hilman. Oh. Iya.
Barangkali beliau masih ingat waktu di gedung Apkasi waktu itu. Iya, sama-sama Pak. Masih ingat Pak? Ya, kasih Pak. Masih Bapak matur nuwun nggih. Ya, kita berbagi ya untuk saat-saat ini karena memerlukan banyak pengetahuan untuk mencegah jangan sampai terserang kena COVID. Dari lidah juga bisa kelihatan ya. Jadi kalau ada gangguan-gangguan